Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya, upload kotokannya ya. Kirimannya ini boardnya aja ya. Casingnya dilepas. Ini efek Digitech RP300. Rusaknya ngacak-ngacak. Nah, kalau di sini saya lihat, nah ini sudah pernah diganti potensionya. Nah, rusak ngacak. Mungkin saya juga pernah jelaskan juga ya di Boss ME 25 ya. Kemungkinan rusak bisa dari potensionya, bisa juga dari supply-nya. Nah, supply itu ada dua kemungkinan ya. Rangkaian supply yang ada di sini, ini rangkaian supply-nya ini. Ya, biasanya step down-nya. Ini enggak ada step down-nya ya. Cuma ini langsung. Ataukah bisa juga dari faktor adaptornya ya, adaptor yang nggak kuat, bukan nggak kuat ya, yang bermasalah ya, itu bisa juga menyebabkan ngacak-ngacak atau dia nggak stabil gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, ini saya coba ya, ini oke, AC ya, adaptornya AC Digitech ya, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini. Oke, ngacak-ngacaknya seperti apa. Biasanya ini kita harus, nah ini ya, kalau posisi kecil semua atau besar semua dia nggak akan ngacak. Nah, ini bisa kalian lihat ya di sini tuh, gain bass gitu ya. Biasanya kalau sampai bermasalah itu dia berdenging ya. Seperti pada Boss ME25 itu dia berdenging. Itu nanti biasanya di bagian outputnya juga akan ada suara denging atau sejenisnya. Ini karena ini di sini trafonya ya. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, tuh, mudah-mudahan kedengaran ya. Ini kamera saya lepas dulu ya. Saya dekatkan ya. Nih. Nah, bisa kalian dengarkan ya. Ada suara ngetel di trafonya. Nah, ini kurang lebih sama di Boss ME25. Cuma Boss ME25 itu biasanya tidak di trafonya, di rangkaian step down-nya ya. Rangkaian step down di sekitar supply-nya, seperti itu ya. Karena kan banyak banget, ada 3,3, 5 volt dan sebagainya. Kalau ini kelihatannya cuma 8, 9 ya, 9 sama ini kemungkinan 3 sama 5 ya. 3,3 sama 5 sama 9. Nah, ini ngacak-ngacak. Ini kalau saya lepas, nah trafonya tidak ngeter. Nah, trafonya ini ya, maaf ya, saya ketutupan tangan. Ini saya dekatkan dengan ini ya, trafonya ini. Tuh, dia tidak ngeter ya. Ya. Ketika saya lepas dari mesin tidak ngeter. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ini ada yang konslet atau bermasalah di supply, ataukah trafonya yang bermasalah, dia ngedrop ya, antara itu. Nah, langkah selanjutnya adalah bisa kalian coba ganti dulu trafonya, coba punya trafo lain atau tidak. Ini 1,3 ya, 1 ampere saya rasa cukup lah ini ya untuk efek ini 1,3. Nanti coba kita lihat, ini kan AC ya, jadi nggak ada rangkaiannya, tapi nanti kita lihat. Saya akan cari adaptor, atau bisa juga kalian cek supply-nya ya, ada tegangan naik turun atau tidak, seperti itu ya. Atau lebih enaknya bisa pakai osiloskop ya, tegangannya itu, gelombangnya bisa dilihat ya, dari gelombang sinusnya itu kelihatan, biasanya seperti itu. Nah, saya akan lakukan, coba saya cari trafo dulu ya. Trafo untuk nyoba-nyoba, biasanya saya ada ya untuk nyoba-nyoba yang pakai AC. Saya cari dulu trafonya. Oke ya, saya akan gunakan trafo yang biasa saya gunakan. Ini 1 amperannya kalau nggak salah, trafo universal. Saya gunakan AC-nya aja karena memang untuk nyoba-nyoba efek yang supply-nya AC gitu ya. Bentar, ini udah saya set 9 volt apa belum ya? Nanti kita lihat apakah ngacak atau tidak, dan dia berdenging atau tidak, apa ngeter ya. Kalau dia juga ngeter, artinya kemungkinan ada yang konslet di situ. Bisa diodanya
ya, dioda-diodanya walaupun dia normal gitu ya. Nah, coba ganti diodanya dulu. Oke, 9 lebih ya. Ya, belum terbeban 9,9. Oke, saya coba dulu ya. Pakai trafo yang ada. Nah, ini kalau saya dengarkan trafonya tidak ngeter ya. Saya dengarkan. Nah, nggak ngeter. Nah, sekarang ini saya coba putar-putar. Ya. Pokoknya ini posisinya jangan minus atau volume kecil atau besar ya. Jadi harus posisi tengah-tengah. Nah, kita lihat. Dan sudah tidak ngacak-ngacak. Nah, dan tidak ngeter suaranya. Jadi ciri khasnya seperti itu ya. Kalau di Bose ME series, nggak ME25 aja. Kalau ada suara ngeter berdenging, itu akan berefek di suara. Dan selain itu dia akan ngacak-ngacak. Nah, ini ciri khasnya. Masalah di power supply-nya ya. Seperti itu ya. Tapi untuk Bose ME series itu kecil kemungkinan rusak adaptornya ya, adaptornya. Nah, jadi adaptornya ini. Nah, jadi kadang orang salah. Ya gimana ya, saya mau menjelaskan. Ini adaptor dan di dalam sini ada rangkaian supply. Nah, supply-nya yang di sini yang bermasalah. Itu yang sering terjadi di Bose ME series ya. Kalau adaptornya atau trafonya, adaptor itu biasanya normal. Ini ya, bisa kalian lihat dia sudah tidak ngacak-ngacak. Walaupun ini saya pindah bass, treble, middle ini ya. Posisi ini dia akan kembali normal lagi. Nah, seperti itu ya. Fix. Jadi ini trafo akan saya ganti ya. Oke. Saya akan coba lagi menggunakan trafo yang dibawakan pemiliknya. Oke, saya colokkan di sini. Nah, ketika saya colokkan dia langsung ngeter ya, situ. Nah, ini ketika awal gini dia nggak ngacak. Coba saya putar dulu, geser dulu, baru dia ngacak-ngacak nanti ya. Nah, tuh ya, random ya, ngacak ya. Bisa kalian lihat ya. Seperti itu. Tuh ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ngacak ya, seperti itu ya. Ini saya coba lagi ke sini. Saya ganti ke trafo saya. Saya geser dulu ya. Nah, ini bisa kalian lihat nanti dia nggak ngacak. Nah, ya stabil ya di situ ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ngacak-ngacak itu memang ada dua faktor. Bisa dari potensionya, bisa juga dari faktor apa namanya, power supply. Power supply itu yang sering terjadi masalahnya di situ. Ini akan saya lihat. Nah, saya masih punya Sherlock enggak ya? Punya ya, coba saya kasih Sherlock dulu. Oke, ini akan saya ganti trafonya. Ganti trafonya aja ya. 2 ampere. Kalau tempatnya cukup ya kasih 2 ampere. Nah, ini ya. Tuh bawaannya ini. Ya. Saya akan coba ya cari dulu masih punya enggak untuk pelapis trafo ini. Akan saya Sherlock dulu. Ya, Sherlock. Gitu ya. Saya kasih lapisan apa cairan buat anu itu ya, trafo itu. Coba dulu saya lakukan itu. Kalau memang enggak ya saya ganti trafonya. Lebih enaknya memang harus ganti ya, trafo baru gitu ya. Belikan aja ya trafonya 9 volt yang ada 9 voltnya itu ya. Ya masih aman ya. Pas sudah saya ganti trafonya memang ngeter, udah ganti dan masih terjadi kadang seperti itu. Ya langkah selanjutnya seperti yang saya bilang, kalian obok-obok rangkaian supply-nya. Bisa kalian ganti dioda-diodanya ya. Ini ada 2 buah dioda. Bisa kalian ganti elko-nya, ganti voltase yang agak besar itu ya. Ya antara itu aja sih ya. Nah, ini masih ya. Masih.
tapi tidak seinstan yang ini ya. Nanti kita ganti juga bagian elko dan diodanya. Nah, seperti itu ya, tapi nggak separah yang awal ya. Ini cuma sesekali. Nah, ini akan saya amati dulu ya, dulu. Kalau memang ya saya harus ganti elko-elkonya sama diodanya, seperti itu ya. Selain trafo, ini trafo coba sebelum saya ganti akan saya lapisi dulu lapisan dengan lapisan trafo itu ya, karena ini ngeter. Oke ya, ini sudah saya lapisi ya, saya selak sini ya. Cuma ini udah nggak ngeter ya. Ketika saya colokkan itu trafonya udah nggak ngeter gitu ya, nggak bunyi. Cuma dia masih ngacak ya, saya pakai masih ngacak. Jadi untuk trafo itu sudah nggak ngeter, tapi masih ngacak gitu ya. Tuh. Kalau saya pakai itu saya itu masih ngacak. Oh, ya. Tuh, ya. Masih ngacak. Nah, ini agak membagongkan ya. Membagongkannya gimana? Kita geser dikit aja, langsung goyang-goyang ya, goyang dompet. Ini saya sudah coba ganti trafo, pakai trafo ini, dan ternyata sama aja, dan terjadi ngacak gitu ya, sama aja. Pada pakai trafo ini itu nggak ngacak ya, dan ini sama nih ya, kurang lebih 1 amperan lah ya, kurang lebihnya ya, sama 1 amperan. Cuma anehnya saya coba belikan trafo baru ya, itu sama aja ya. Saya ganti pakai trafo ini ternyata sama aja, dan dia masih ngacak seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan coba ganti elkonya ya. Kalau punya di atasnya ya kita ganti di atasnya. Kalau enggak ya coba kita paralel dulu ya. Saya cari punya 2200 atau tidak. 1025, 1063. Kalau besar ya, besar elkonya ya. 1025 ya, 2000 nggak punya ya. Saya akan coba pakai ini aja, 1000 nggak punya ya, 2200 nggak punya ya. Saya akan coba pakai ini aja ya. Saya akan paralelkan di sini. Saya akan pasang di sini ya. Bentar. Oke. Saya akan coba pasangkan di sini. Kalau ya kita ganti yang lebih besar. Cuma nggak tahu nih tempatnya nanti bisa dipasang atau enggak. Nanti tinggal kita konfirmasi ke pemiliknya aja ya. Karena cuma dibawakan seperti ini, jadi kita nggak bisa ngepas ke. Nah, ini akan saya karena nggak punya 2200, saya coba saya paralelkan dulu
1000 ya, 1000 mikro. Oh ya, ini 1000 mikro. 2000 nggak punya sama sekali ya. Ini 100. Ini cuma ini. Yang double ya cuma itu ya. Stoknya. Tanggalnya 47. Oke lah, sementara seperti ini dulu. Nah, enggak ya, nanti ganti diodanya atau kita kasih dioda lain. Tuh. Main plus, oke ya. Jadi pakai trafonya ini ya. Trafo yang ini. Saya lepas dulu trafo yang ini. Ya anehnya itu aja sih ya. Saya coba pakai trafo ini normal. Pakai ini sudah saya lapisi, sudah nggak bunyi ngeter di trafonya, tapi tetap ngacak. Akhirnya saya coba belikan trafo, tetap sama aja, tidak mau. Sekarang kita coba besarkan elkonya. Oke ya, saya colokkan ya. Saya coba bentar, min plus plus min, udah aman-aman. Oke, saya colokkan. Saya besarkan. Oke ya, sip ya. Ya. Oke ya, bisa kalian lihat di sini ya, sudah tidak ngacak-ngacak lagi. Oke, gain. Kita coba. Oke, bisa kalian lihat. Ya. Ini pakai trafo yang ini ya. Masih trafo bawaannya. Saya cuma menambahi elko aja di situ. Ya, kemungkinan ya memang seperti itu ya, antara supply ataukah trafonya. Trafo jelas ya. Saya ganti ini. Oke. Ini sudah saya serlak, udah nggak ngeter tapi masih ngacak. Akhirnya saya berikan baru, tetap sama aja ngacak. Ya solusinya seperti ini ya. Tambah elko. Nah ini coba nanti akan saya belikan yang 2200 mikro ya, untuk apa namanya, elkonya. Nah ini saya coba suaranya dulu aja ya, sebelum saya nanti ganti elkonya. Cuma yang jadi masalah adalah tempatnya, nanti cukup atau tidak. Ini yang jadi PR, karena saya nggak dibawakan case-nya, hanya ini aja ya, hanya dibawakan ini. Ya itu resikonya ya. Jadi kalau ngoplok kodok ngirim itu lebih baik bawa keseluruhannya, biar saya bisa nanti kalau ada penggantian komponen seperti ini atau penambahan komponen seperti ini, itu bisa dipaske lagi ya. Cuma ya nanti biasa konfirmasi ke pemiliknya, nanti silahkan di tempatnya ya. Kalau enggak ya silahkan ditambahi apa namanya, lain-lainnya ya, apa di kabel atau gimana ya, monggo ya. Udah oke ya, seperti itu ya. Oke, saya akan coba suaranya, saya ambil. Nanti kalau suara oke ya, ini langsung saya ganti aja ya elkonya. Coba saya ganti ke 220 mikro ya, 16 volt nanti ya. Ini 16 volt ya, sama. Biar tempatnya aja sih, menyesuaikan tempat ya. Saya rubah middle-nya, dia kembali lagi treble. Oke, udah nggak ngacak ya. Saya lepas, saya pasang, cek. Ini saya coba gain, bass, middle, aman, sudah tidak ngacak ya. Untuk elko di sini saya ganti 2200. Saya nggak tahu nanti di gasnya sana muat atau tidak. Yang jelas sudah saya perbaiki. Dan satu hal lagi di sini, trafo tetap harus saya ganti ya. Ternyata dia agak panas dan sedikit ngeter ya, nggak terlalu terasa, tapi ketika dipegang itu reret gitu ya.
Nah ini kalau trafo ini aman ya, nggak terlalu panas, berbeda dengan ini sebentar aja panas, udah agak panas ya. Jadi fix trafo memang harus ganti, ini yang pertama. Yang kedua, supply-nya sini juga harus ditambah ekornya, dibesarkan ya, saya besarkan seperti itu ya. Kalau di awal saya coba pakai ini ya tetap sama aja, ngacak-ngacak ya, cuma beda ini trafonya panas banget ini. Selain panas juga ngeter ya, yang jelas ngeter. Saya pegang gini teret gitu ya. Nah, ini aman nih. Pegang trafo mas, nggak tahu kesetrum ya, enggak, asal enggak kalian pegang dua nolnya ini, 110. Nah, aman ya, nggak panas. Ini tadi cepat banget panas, saya pegang-pegang ya, kok ada sedikit bau gitu ya, bau laknya ini yang saya lapis itu, ternyata ya agak panas seperti itu ya. Berbeda dengan saya coba ini dengan ini, cuma ya tetap ini elko harus diganti ya, itu aja sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini kayaknya saya kecilkan, besarkan, udah nggak ngacak. Jadi intinya seperti itu ya. Untuk kasus ngacak itu memang kemungkinannya kalau tidak bagian supply itu ya bagian potensionya itu juga sering. Tapi untuk potensio kasus tertentu aja ya memang itu penyebabnya juga bisa. Nah, jadi pastikan dulu ya supply-nya aman, coba kalian ganti supply-nya, ganti elko-nya, seperti itu, ganti diodanya. Kalau sudah ternyata masih sama, cek potensionya ya, karena belum tentu potensio bermasalah itu belum tentu ya. Tapi ada satu potensio yang bermasalah itu bisa menyebabkan error yang lain juga bisa ya, seperti itu. Nah ini aman ya, ini kelihatannya udah diganti baru semua ini ya. Aman ya, aman, nggak panas nih, trafonya juga nggak panas. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya oplok-otokannya ya. Masalah di bagian supply, hanya trafonya ternyata supply-nya juga bermasalah, jadi harus saya ganti dua-duanya. Oke, mungkin sampai di sini dulu servisanya, oplok-otokannya. Sampai ketemu di video selanjutnya, oplok-otokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.